Baik, halo rekan-rekan mahasiswa, bertemu lagi dengan kami tim Praktikum Farmakologi dan Toksikologi dalam Praktikum Farmakologi Toksikologi 2021. Kita akan belajar dan mempraktekkan tentang antipiretik. Nah, adapun tujuan praktikum pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah melakukan eksperimen untuk mengetahui efek antipiretik obat. Kemudian yang kedua, mampu membedakan potensi antipiretik dari beberapa golongan obat. Kemudian yang ketiga, mampu merumuskan kriteria antipiretik yang potensial. Kemudian yang keempat, mengetahui pendekatan yang tepat untuk mengatasi panas. Nah, ini adalah mekanisme kontrol temperatur dan homeostatis, ya. Di sini kita bisa lihat di tengah gambar ini adalah hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang dia mengatur suhu tubuh kita. Nah, normalnya untuk suhu tubuh manusia itu adalah antara 36,8 sampai 37 derajat. Lebih dari itu, maka dianggap orang tersebut mengalami demam. Nah, apabila suhu tubuh meningkat ya lebih dari ambang batas atau normal, maka yang terjadi adalah sistem saraf akan mengeluarkan sinyal pada pembuluh darah untuk melakukan dilatasi dan merangsang kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat. Selanjutnya, panas tubuh di sini akan hilang ke lingkungan. Diharapkan suhu tubuh akan turun menjadi normal kembali. Namun sebaliknya, apabila suhu tubuh lebih rendah daripada suhu normal, maka sistem saraf pusat akan mengirimkan sinyal pada pembuluh darah untuk melakukan konstriksi dan mengaktifkan sel kelenjar keringat ya untuk diinaktivasi atau kelenjar keringatnya di off-kan seperti itu. Nah, jika temperatur tubuh ya lama-kelamaan justru menurun, nah maka sistem saraf ini akan mengirimkan sinyal ke otot. Nah, ini yang menyebabkan otot menjadi kejang ya, terjadi kontraksi yang tidak bisa dikendalikan oleh orang tersebut. Nah, apabila dengan mekanisme saraf mengirimkan sinyal ke pembuluh darah itu sudah cukup, maka di sini tubuh ya, panas tubuh di sini akan disimpan ya, seperti itu. Namun apabila sampai ke mekanisme 2 ya, di mana sistem saraf itu mengirimkan sinyal ke otot ya, di sini aktivitas otot ya akan menghasilkan panas, sehingga kedua mekanisme tersebut ini akan meningkatkan suhu tubuh kembali. Lalu apa hubungannya dengan infeksi? Kita akan lihat slide selanjutnya. Nah, di sini ada agen infeksius ya, bisa bakteri, bisa virus, kemudian toksin dan mediator inflamasi. Nah, contoh dari mediator inflamasi atau agen infeksi sendiri itu adalah vaksin. Nah, vaksin itu berisi makhluk hidup, virus, atau bakteri yang sudah dilemahkan. Ini termasuk agen penyebab terjadinya panas. Nah, apabila agen-agen tersebut masuk, di sini akan merangsang monosit atau makrofag, ya, endotelial cell, dan sel yang lain. Ya. Kemudian pirogen sitokin ya, seperti interleukin 1, TNF, IL-6, IFNS ya. Kemudian dia akan merangsang anterior hipotalamus. Nah, di sini prostaglandin meningkat, menyebabkan meningkatnya set point ya, thermoregulatory set point pada hipotalamus. Nah, maka terjadinya penyimpanan panas dan produksi panas meningkat. Nah, ini yang menyebabkan demam itu terjadi.
Nah, selanjutnya akan kita jelaskan tentang skema praktikum. Tikus ditimbang berat badan dan diukur suhu normal rektalnya. Jadi pengukuran suhu tubuh tikus itu menggunakan termometer dengan memasukkan termometer ke dalam rektal tikus. Kemudian dibagi menjadi 7 kelompok sesuai dengan kelompok yang ada di buku petunjuk praktikum. Kemudian semua tikus diinjeksi secara intramuskular atau dengan menyuntikkan vaksin DPTHB lewat otot, atau bisa menggunakan injeksi secara subkutan dengan zat pepton 200 mg per kilogram berat badan. Sedangkan kontrol ya ini tidak diberikan perlakuan. Kemudian tikus diukur suhu rektalnya tiap 30 menit sampai terjadi puncak demam. Artinya suhu tubuh yang awalnya normal terjadi peningkatan, kurang lebih sekitar 2 derajat. Nah, tikus yang demam kemudian dibagi 6 kelompok, diberi perlakuan secara peroral. Masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 diberikan ibuprofen, kelompok 2 diberikan NA-diklofenat, kelompok 3 diberikan metilprednisolon, kelompok 4 diberikan asam mefenamat, kelompok 5 diberikan paracetamol, dan kelompok 6 diberikan dexamethasone. Kemudian suhu rektal tikus pada menit ke-20, 40, 60, 90, 120, 150, 180, dan 210, kemudian 240 ya diukur secara berkala. Kemudian hentikan pengukuran apabila suhu rektal telah kembali normal. Kemudian dicatat hasilnya. Kemudian data yang diperoleh dilakukan analisis statistiknya. Nah, ini adalah daftar pustaka yang mungkin bisa Anda baca. Nah, terima kasih. Sekian praktikum pada kali ini. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.